mencari titiknya terlebih dahulu. Kita cari X. Jadi biar dikali hasilnya 8 ditambah hasilnya 6, yaitu plus 4 sama plus 2 sama dengan, kan ini plus jadinya min 4, terus di sini X nya min 2 titiknya. Jadi titiknya sama dengan min 4, 0 terus min 2, 0. Jadi ini titik X1 dan ini titik X2. Langkah keduanya yaitu kita mencari Y-nya. Y-nya itu dari ini apa? X dari ujungnya yaitu 8. Y-nya sama dengan 8. Terus jadinya 0,8. Langkah selanjutnya itu mencari titik puncak. Kalau ini tuh A, ini B, ini C. Nah, rumusnya min B plus 2 titik 4 sama dengan nih, min 6 nya dari sini, 6 nya 6 dibagi 2 nya dari sini. Karena X nya pangkat 2 jadinya X pangkat 2 dikali 1 sama dengan min 6. 2 nya dari sini dibagi 2 sama dengan min 3. Ini X nya mengganti setiap X dengan X yang baru, yaitu min 3 pangkat 2 ditambah 6 nya dari sini, terus dikali min 3 nya dari sini, plus 8 nya tetap dari sini, sama dengan, terus min 3 pangkat 2 sama dengan 9, min 6 dikali min 3 sama dengan min 18 plus 8 sama dengan min 1. TP nya maka titik puncaknya X nya min 3, Y nya min 1. Min 3,1. Karena skalanya adalah 1/2, maka prediksi grafik X-nya akan seperti ini. Skalanya 1/2. 4 dikali 1/2 hasilnya min2. Nah, min2 dikali 1/2 hasilnya min1. Nah, terus 8
dikali 1/2 hasilnya 4. Terus min 3 dikali 1/2 hasilnya min 1,5. Di sini 1 dikali gua nanya dulu. Maka GX-nya itu 2 dikali 4X tambah 2X tambah 2 plus 1/2 dikali 12X itu 6X 1/2 dikali 8 itu plus dari fungsi GX-nya itu 2X pangkat 2 tambah 6X tambah 4. GX-nya. Nah, sekarang kita mencari titik puncaknya untuk membuat grafik GX. Tadi GX-nya itu udah dapat, ini sama dengan 2X pangkat 2 tambah 6X tambah 4. Nah, ini GX-nya yang tadi sudah didapat. Nah, ada 3 langkah untuk mencari titik GX-nya. Sama seperti tadi mencari titik X. Yang pertama itu adalah, langkah yang pertama adalah kita mencari titik X1 dan X2. Nah, kita kalau untuk mencari X1 dan X2 kita pakai rumusnya yang AC. Kenapa berbeda kita pakai yang AC? Karena di depan X-nya ini ada variabel lagi. Kalau yang FX tadi nggak ada variabel, jadi pakainya yang nggak pakai AC. Nah, AC-nya itu adalah A dikali C. A-nya 2, C-nya 4. Jadi A dikali 4 sama dengan 8. Nah, kita cari nih angka berapa yang jika dikali hasil 8, jika ditambah hasilnya yang B nih 6. Angka berapa? Nah, jadi angka 4 dan angka 2. 4 dikali 2 8. Nah, terus kita cari yang ditambah hasilnya 6 itu sama ya kayak gini. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Maka X sama dengan 4 plus ya, plus dibagi 2-nya dari sini, dibagi A 2 sama dengan X sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Karena di sininya plus, jadi kita ganti jadi min 2. Nah, titiknya adalah min 2,0. Ini X1. Nah, terus untuk yang X2-nya X2-nya itu adalah X2-nya itu adalah 2 nih yang kedua, karena 4 dan 2 ya. Jadi dibagi 2-nya sama kayak tadi dari atas. Nah, maka X sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ininya plus jadi ganti min. Jadi titiknya itu adalah min 1,0. Nah, tadi kita sudah mencari X1 dan X2. Yang langkah berikutnya adalah kita mencari Y-nya. Y-nya ini gampang karena Y itu hanya diambil dari angka belakang dari GX-nya. Jadi Y sama dengan dari angka belakang dari GX sama dengan 4. Maka titiknya adalah 0,4. Dan ketemunya Y ya. Jadi kita sudah mencari titik untuk membuat grafik GX-nya dan ditemukan X1-nya itu adalah min 2 dan X2-nya adalah min 1. Terus Y-nya itu ada di min 4,0. Mencari titik puncaknya, yaitu yang pertama ada X puncak, yaitu puncak min B per 2 dikali
sudah menemukan titik puncaknya itu ada di min 3/2 yang X-nya itu dari min 3/2 dan Y-nya itu min 2/4. Nah, min 3/2 itu sama dengan min 1,5. Di sini titiknya antara min 1 dengan min 2 karena min 3 dibagi 2 itu hasilnya min 1,5. Jadi di sini titiknya nih di antara min 1 sama min 2. Dan min 2/4 itu untuk garis Y-nya min 2/4. Nah, min 2 dibagi 4 itu hasilnya min 0,5. Jadi di sini antara 0 sama 1. Nah, titik itu kita tarik. Ini adalah titik puncaknya. Dan kita tarik. Nah, ini adalah grafik GX. Jadi kesimpulannya setelah bicara grafik GX dari titiknya grafik X dan GX itu hampir sama. Yang membedakan hanya titiknya saja. Karena dia berskala 1/2 maka bayangannya itu diperkecil